Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, coba salah satu dari kalian memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Baiklah, kalau begitu saya absen satu persatu. Arifatul, Saya, Bu. Citra, Hadir. Ayu, Salwa, Panda. Kemarin kita belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Apakah ada yang tahu hari ini kita belajar mengenai apa? Dan klasifikasinya. Baiklah, sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kali ini. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. 4.3 menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat larutan, perubahan fisika dan kimia, atau pemisahan campuran. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, menjelaskan tentang pengertian zat. Yang kedua, menyebutkan mengenai macam-macam zat. Yang ketiga, mengidentifikasi mengenai klasifikasi zat. Yang keempat, menganalisis data hasil percobaan zat. Yang kelima, membandingkan karakteristik zat padat, cair, gas. Yang keenam, menyimpulkan hasil percobaan. Oke, sekarang coba buka buku kalian halaman 41 mengenai materi zat dan klasifikasinya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Coba sekarang kalian amati benda apa saja yang ada di sekitar kalian. Silakan sebutkan. Oke, kira-kira jika benda tersebut dimasukkan ke dalam suatu wadah, apa yang terjadi? Silakan yang bisa ajukan tangan dan jawab pertanyaannya. Ya, Citra, silakan jawab pertanyaannya. Benda tersebut menempati wadahnya. Jadi, zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Klasifikasi zat terdiri atas klasifikasi berdasarkan wujudnya dan klasifikasi berdasarkan perubahannya. Klasifikasi zat berdasarkan wujudnya terdiri atas zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat sendiri merupakan suatu zat yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Contohnya yaitu pensil. Sedangkan zat cair merupakan suatu zat yang memiliki bentuk yang berubah sesuai dengan wadahnya dan volume yang tetap. Contohnya, ketika kita memasukkan teh ke dalam botol, maka bentuknya menyerupai botol. Selanjutnya yaitu zat gas. Zat gas merupakan suatu zat yang memiliki bentuk dan volume yang berubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya, ketika kita meniup balon. Selanjutnya yaitu klasifikasi zat berdasarkan perubahannya. Terdiri atas zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri terdiri atas unsur dan senyawa. Unsur merupakan suatu zat yang tidak bisa diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana lagi. Adapun cara pemberian lambang unsur berdasarkan Berzelius, yaitu yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan huruf awal dari nama Latin unsur tersebut dan ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, bagi unsur yang memiliki huruf awal yang sama ditambahkan dengan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya yaitu besi. Besi sendiri memiliki nama Latin
dengan Fe. Selanjutnya yaitu senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis zat lain yang lebih sederhana lagi. Contohnya air. Air merupakan gabungan antara unsur hidrogen dan unsur oksigen yang dirumuskan dengan H2O. Selanjutnya yaitu campuran. Campuran sendiri terdiri atas campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang memiliki materi penyusun yang tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya air dan gula. Di mana ketika air dan gula diaduk, maka gula akan larut ke dalam air, sehingga kedua materi penyusun tersebut tidak dapat dibedakan. Selanjutnya yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen sendiri merupakan campuran yang materi penyusunnya dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya yaitu air dan minyak. Air dan minyak tidak dapat bersatu sehingga kedua materi penyusun tersebut dapat dibedakan. Sekarang coba kalian bentuk menjadi satu kelompok. Saya akan bagikan LKS ini kepada kalian. Satu kelompok mendapatkan satu LKS. Coba perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil alat dan bahan praktis. Coba buka LKS kalian, lakukan praktikum sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKS kalian. Apakah ada kesulitan? Perhatikan data hasil praktikum kalian bisa dituliskan di LKS kalian. Lanjutkan soal selanjutnya. Jika sudah, silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya. Kerjasama
Kesimpulan yang kami dapatkan, yang pertama, zat pada tersusun atas partikel-partikel yang teratur dan jarak antar partikel sangat rapat serta jarak partikel tidak jelas. Keadaan ini yang menyebabkan zat pada memiliki bentuk volume yang tetap. Untuk zat cair tersusun atas partikel-partikel yang kurang teratur dan jarak antar partikel kurang rapat serta partikelnya berbeda-beda namun tidak dapat memisahkan diri dari kelompoknya. Keadaan ini yang menyebabkan volume zat cair selalu tetap walaupun bentuknya berupa yang sedikit wajar. Kesimpulan yang kami jadi, zat gas tersusun atas partikel yang ada dan jarak antar partikel berkurang serta jarak antar partikel sangat bebas. Keadaan ini yang menyebabkan volume dan bentuk zat gas berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Selanjutnya adalah menentukan unsur senyawa di campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk yang termasuk jenis unsur adalah besi dan juga natrium. Untuk yang termasuk senyawa di sini ada kalsium, klorida dan juga air. Untuk yang termasuk campuran homogen ada air dan susu serta air dan gula. Sedangkan campuran heterogen air dan kopi serta air dan minyak. Apa yang sudah dikatakan oleh teman kalian tadi itu sudah benar. Bahwasannya zat padat memiliki bentuk dan volume yang tetap meskipun ditempatkan di wadah yang berbeda-beda. Sedangkan zat cair memiliki volume yang tetap dan bentuk sesuai dengan wadahnya. Sedangkan zat gas memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Selanjutnya yaitu menentukan mana yang termasuk contoh unsur, senyawa, dan campuran. Tadi sudah kita bahas bahwasanya unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Di sini yang termasuk contoh unsur yaitu besi dan natrium. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa sendiri merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis zat yang lebih sederhana secara kimia. Di sini contohnya kalsium klorida dan air. Tadi sudah kita bahas bahwasanya air merupakan gabungan antara unsur hidrogen dan unsur oksigen. Sedangkan kalsium klorida merupakan senyawa gabungan antara unsur kalsium dan unsur klorida. Selanjutnya yaitu campuran. Campuran sendiri terdiri atas campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang dimana materi penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Di sini yang termasuk contoh campuran homogen yaitu air dan susu serta air dan gula. Sedangkan campuran heterogen merupakan campuran yang dimana materi penyusunnya dapat dibedakan antara satu dengan lainnya. Contohnya yaitu air dan kopi serta air dan minyak. Sebelum pembelajaran berakhir, kita akan kuis. Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya dengan benar, maka akan mendapatkan reward atau hadiah. Saya akan tuliskan soalnya di papan tulis. Silakan yang bisa maju ke depan. Selanjutnya ada yang mau lagi. Silakan yang sudah maju tadi maju ke depan untuk mengambil rewardnya. Sebelum pembelajaran kali ini berakhir, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat.
Jangan lupa mempelajari materi